Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan bagi kami. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Bapa, itu akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang Tuhan sudah utus ya Bapa. Biarlah pengurapan Allah itu boleh mengalir atas beliau ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan nanti Tuhan bukan perkataan manusia, tetapi apa yang akan disampaikan nanti adalah perkataan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri berikan hati yang haus, berikan hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online Masa Depan Cerah Magelang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pastinya semua dalam keadaan diberkati dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah 1 tahun lebih kita ada di situasi pandemi seperti ini. Satu situasi yang tidak mengenakan, satu situasi yang tidak menentu. Kalau kita memperhatikan dan mendengar berita-berita yang terjadi di sekitar kita, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Baik ketakutan tentang kesehatan kita, baik ketakutan tentang keuangan kita, atau ketakutan akan masa depan anak-anak kita. Dan dampaknya banyak anak Tuhan yang tidak melakukan apa-apa, tidak produktif, berdiam diri dengan alasan menunggu sampai masa pandemi berakhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang hidup dalam ketakutan, hidupnya tidak akan produktif. Orang yang hidup dalam ketakutan, hidupnya tidak akan produktif. Dan orang yang hidup dalam ketakutan akan kehilangan daya juang hidup, saudara. Sebagai contoh, peperangan antara tentara Gideon bersama tentara-tentara Median. Sesungguhnya dengan jumlah tentara Median yang 135.000 melawan Gideon bersama dengan tentaranya yang hanya berjumlah 32.000, sesungguhnya ini adalah pertempuran yang tidak seimbang. Namun Allah memerintahkan untuk menyeleksi ulang, dan barang siapa yang takut diminta untuk pulang. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang takut ada 22.000 orang. Hakim-Hakim 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan, orang yang takut tidak boleh ikut berperang karena orang tersebut tidak mempunyai daya juang yang tinggi. Orang yang takut tidak akan mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghalang untuk mengalami kemajuan dalam kehidupan kita acap kali bukan terletak di luar diri kita, namun justru di dalam diri kita. Karena rasa takut memang membuat seseorang menjadi lumpuh dan tak berdaya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian,
ketika seseorang akan pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor atau mobil miliknya. Kalau sebelum pergi orang tersebut menyiapkan surat-surat seperti SIM dan STNK, dan juga memastikan perlengkapan kendaraan komplit, pajak mobil sudah terbayar, dan sebagainya, maka orang tersebut tidak akan merasa takut apabila suatu saat ada rombongan polisi mengadakan razia di jalan. Tetapi sebaliknya, jika seseorang mengendarai sepeda motor atau mobilnya yang tidak ada surat-suratnya, kelengkapannya tidak ada, bahkan pajak belum terbayarkan, maka orang tersebut akan takut setiap kali berjumpa dengan polisi di jalan. Jadi kesimpulan, rasa ketakutan itu acap kali datangnya bukan dari luar, namun dari dalam diri kita sendiri ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh lain ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mulailah rasa takut itu muncul dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ketika Allah datang untuk menghampiri mereka, namun mereka ketakutan dan bersembunyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada rasa takut yang baik, yang positif. Sebagai contoh, takut tertular virus corona, lalu orang menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Itu rasa takut yang baik atau rasa takut yang positif. Bayangkan kalau seseorang tidak ada rasa takut terhadap virus corona, maka setiap orang tidak menggunakan masker, dan dampaknya pandemi ini tidak dapat dikendalikan. Memang ada rasa takut yang baik, namun selebihnya rasa takut itu datang daripada dosa yang belum diselesaikan, dan rasa takut itu karena intimidasi si jahat, yaitu iblis. Karena Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut itu tidak membuat orang menjadi produktif, membuat orang kehilangan daya juang. Dan hal itu juga terjadi kepada murid-murid Yesus yang ketakutan pasca kematian Yesus di kayu salib, yang tercatat di dalam Alkitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa pada hari Minggu menjelang malam, berkumpullah murid-murid Yesus di sebuah tempat di mana semua pintu-pintunya dikunci. Kenapa pintu harus dikunci? Dijelaskan sebab kenapa pintu harus dikunci, yaitu dikarenakan para murid-murid ketakutan terhadap pemuka-pemuka agama Yahudi. Jadi untuk mengatasi ketakutan, mereka bersembunyi di sebuah tempat dan menguncinya dari dalam dengan rapat, saudara. Seharusnya mereka dipanggil bukan untuk sembunyi, melainkan dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Markus 1 ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya ketakutan membuat murid-murid Yesus tidak produktif. Yang seharusnya mereka menjadi penjala manusia, namun karena ketakutan, mereka tinggal di dalam sebuah ruangan yang terkunci dengan rapat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa banyak di antara saudara di masa pandemi ini mengalami ketakutan yang negatif, sehingga kita tidak bisa maju dalam segala hal, saudara. Dan kita memilih untuk diam, kehilangan daya juang, dan kita tidak produktif. Oleh sebab itu Yesus harus hadir di tengah-tengah mereka. Dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 2 kali Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Secara tidak langsung Yesus mengatakan, "Jangan takut." Sama halnya Allah berfirman di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya untuk menyatakan bahwa Yesus menyertai mereka. Bahkan janjinya mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita yakini untuk mengatasi rasa takut. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Yesus akan menyertai kita. Maksud kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka yaitu untuk menepati janjinya bahwa Ia akan senantiasa menyertai murid-muridnya. Bukankah Yesus juga berjanji kepada saudara dan saya bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan segala sesuatunya, sampai akhir zaman? Oleh sebab itu kita tidak usah mengalami ketakutan, sebab ketakutan membuat kita tidak bisa maju. Ketakutan membuat kita kehilangan daya juang. Ketakutan membuat kita tidak produktif. Sebab Allah berjanji akan menyertai kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus meyakini bahwa kita adalah umat Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Yang kedua, kita harus meyakini bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Umat kesayangan Tuhan. Biji matanya Tuhan. Umat yang dipilih oleh Tuhan. Umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita adalah anaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan keyakinan yang seperti ini membuat kita tidak merasa takut. Keyakinan yang seperti ini membuat kita tidak takut, sehingga kita memiliki daya juang yang tinggi dan produktif, dan akhirnya mengalami kemajuan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk tidak mengalami ketakutan? Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kehadiran Yesus di tengah murid-murid menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Sebab Ia tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang, dan Ia tidak dibatasi lagi oleh dimensi waktu. Dia adalah Allah omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia menembus ruang sebab Dia punya tubuh kemuliaan. Dengan jelas dikatakan di dalam Alkitab, semua pintu terkunci dengan rapat. Namun Yesus bisa ada di tengah-tengah para murid, karena Ia tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang. Ia tidak lagi dibatasi oleh dimensi waktu. Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang berkuasa.
Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan saat ini saudara di rumah bertiga berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di sana di jam yang sama, di waktu yang berbeda, saudara. Katakan di Amerika ada 2 orang atau 3 orang yang berkumpul dalam waktu yang bersamaan dalam nama Yesus, maka Yesus yang sama juga akan hadir di sana. Bahkan Allah yang berkuasa itu berjanji akan menolong kita dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan lepas kemenangan. Yesaya 41 ayat 10b, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oleh sebab itu tidak usah kita takut, karena Allah akan menolong dan memegang kita dengan tangan kanannya, tangan yang membawa kemenangan, tangan yang pernah membelah laut Teberau, saudara, tangan yang pernah meneduhkan badai, tangan yang pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tangan yang sama akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghalang untuk mengalami kemajuan dalam kehidupan kita acap kali bukan terletak di luar dari diri kita, namun justru dari dalam diri kita. Karena rasa takut memang membuat seseorang menjadi lumpuh dan tak berdaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut itu membuat orang menjadi tidak produktif. Murid-murid Yesus yang seharusnya menjadi penjala manusia, karena rasa takut mereka sembunyi di dalam sebuah ruangan yang tertutup dengan rapat, saudara. Rasa takut membuat orang kehilangan daya juang. Peperangan tentara Gideon bersama dengan orang-orang Median, Allah berfirman, harus dibuat sebuah seleksi, yang takut suruh pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pulang ada 22.000 orang. Artinya, orang yang takut adalah orang yang tidak punya daya juang. Dan mereka akan mengalami kekalahan kalau mereka pergi berperang. Dengan meyakini 3 hal ini, maka kita akan bebas dari rasa ketakutan yang negatif. Yang satu, meyakini bahwa Allah menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Yang kedua, meyakini bahwa kita adalah umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa dalam menolong kita. Apapun masalah saudara pagi hari ini, masalah sakit penyakitkah, masalah pekerjaankah, masalah rumah tanggakah, atau masalah masa depan anak-anak kita, ketahuilah tangan kanan Allah akan menolong kita untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Tangan kanan yang pernah membelah laut Teberau, tangan kanan yang pernah membangkitkan Lazarus, tangan kanan yang sama yang akan memegang dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Kami sungguh merasa diberkati dengan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu membangkitkan semangat kami. Kehadiran Engkau memulihkan keberadaan kami. Kehadiran Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan tidak letih, berlari tidak lesu di masa-masa pandemi seperti ini. Kami bersyukur juga pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan. Hamba percaya ini kebenaran yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan atas jemaat MDC Magelang, atas seluruh yang terlibat di dalam ibadah MDC online ini. Hamba berdoa, Tuhan, kalau masih ada rasa takut yang negatif di dalam kehidupan kami, yang membuat kami lumpuh, yang membuat kami tidak bisa melakukan apa-apa, yang membuat daya juang kami hilang, yang membuat kami tidak produktif,
biarlah dengan kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kami, dan mulai pagi hari ini hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Bahkan di masa pandemi kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan, sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Tangan kananmu yang memegang tangan kami, tangan kanan yang pernah membelah laut Teberau, tangan kanan yang pernah menghentikan sungai Yordan, tangan kanan yang pernah membangkitkan Lazarus, dan tangan yang sama juga yang menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat MDC Magelang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan keluarga mereka, yang sedang bergumul dengan perekonomian, dan yang sedang bergumul tentang masalah anak, masa depan anak dan sebagainya. Biarlah Allah yang berkuasa akan menolong, tangan kanan itu yang akan menolong mereka. Mari Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga setiap yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Biar berkat anugerah, kemurahan dan kebajikan Tuhan boleh dicurahkan atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan, kekuatan, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.